Novel Orang-Orang Otimu merupakan kabar gembira untuk sastra Indonesia. Halo saudara, jumpa lagi di Pustaka Rendra. Kali ini kita akan menuju ke Timur-Timur, bertemu dengan Felix Kanesi. Dia telah menulis sebuah novel yang tentunya jadi kabar baik untuk sastra Indonesia. Sebuah novel yang pantas didaulat sebagai pemenang pertama sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta tahun 2018. Langsung saja kita mulai dari sampulnya. Sampul buku ini dibubuhi beberapa ilustrasi hitam putih yang mungkin menjadi poin-poin penting tentang gambaran isi buku. Ada ilustrasi orang yang bertani jagung, ada ilustrasi atau gambar wanita yang berlari dengan rambut terurai memakai rok pendek, ada gambar senapan atau tembak ya, ada gambar orang yang sedang bercumbu, ada gambar gereja, hewan ternak, ada pendeta dan biarawati, lalu ada botol minuman keras, ada gambar orang yang sepertinya ini adalah polisi, kemudian ada orang yang saling baku hantam, lalu ada gambar pohon nira. Nah, semua gambar ini aku yakin memiliki maksud tersembunyi sebagai kunci yang akan membuka isi di dalam novel ini. Selanjutnya kita lihat layout isi buku. Ketika kita beli baru buku ini, maka kita akan dapatkan pembatas bukunya. Kemudian di lembaran-lembaran awal ada foto penulis dan keterangan biografi singkatnya. Lalu sebelum cerita dimulai, kita dipersiapkan dengan bekal 41 pengertian istilah dan singkatan yang digunakan di dalam novel ini. Nah, tentunya ini dimaksudkan supaya ada kesepakatan di awal antara penulis dengan pembaca. Dan perasaan aku ketika membaca istilah-istilah ini, aku sedikit khawatir bahwa aku mungkin kesulitan memahami novel ini. Tapi kita lihat nanti. Nah, novel ini dibagi menjadi 14 bab. Tiap bab tidak terasa panjang, yang membuat pembaca bisa bernapas untuk menentukan akan terus membaca atau berhenti. Secara keseluruhan, novel ini ditulis sepanjang 220 halaman. Ya, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Sebenarnya dalam sehari mampu kita baca sampai selesai, mampu kita baca sampai khatam. Namun karena aku baru baca menjelang akhir Ramadan ini, jadi aku menyelesaikannya dalam waktu 4 hari sambil diselingi hal-hal prioritas lainnya. Nah, novel ini diterbitkan oleh margin kiri. Rata-rata karya sastra yang diterbitkan di sini punya standar yang sama, yaitu mengangkat tema-tema radikal semacam protes terpendam sebagian orang yang terpinggirkan oleh negara dan perangkat hukumnya. Aku acungi jempol untuk kakak Felix sebab tidak menerbitkan novelnya di Gramedia, yang dapat kita artikan sebagai bentuk perlawanan ideologis terhadap hegemoni kapitalis. Sesuai judulnya, Orang-Orang Otimu di sini banyak menceritakan keunikan orang-orang timur, kekonyolan, kelucuan, kecerdasan. Nah, banyak tokoh yang dimainkan dengan penjelasan yang cukup detail pada bab-babnya. Secara khusus, settingnya menggambarkan kondisi di Timur-Timur dan situasi yang terjadi di Indonesia, baik secara politik, ekonomi, maupun agama pada tahun 90-an. Sedangkan cakupan waktu cerita ini cukup luas, dimulai dari penjajahan Jepang, Portugis, Belanda, hingga Orde Baru. Novel dibuka dengan tokoh-tokoh yang hidup di masa Orde Baru. Hampir di setiap bab memiliki pengait yang membutuhkan jawaban pada bab selanjutnya. Kita sering sebut ini sebagai flashback, yaitu sejarah yang menjelaskan asal-usul tentang hadirnya tokoh di masa depan. Jika kita membaca dengan jeli, maka yang awalnya seolah-olah tidak memiliki kaitan ternyata saling berkelindan menjalin benang merah bila kita terus membaca hingga akhir cerita. Teknik bercerita yang bahasa Indonesia sebut sebagai alur campuran. Kakak Felix Kanesi adalah penulis yang cukup matang menggambarkan kondisi Timur-Timur yang kaya akan khazanahnya, mampu membuka keperawanan Timur-Timur tanpa memperkosanya. Maka cukup setimpal bila novel ini didaulat sebagai pemenang pertama sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta tahun 2018. Nah, penulis yang sinis seperti ini mampu dengan manis mengkritisi ketidakhadiran negara terhadap protes kaum marginal. Kritik ini tidak disampaikan secara langsung, akan tetapi disampaikan lewat karakter yang dimainkan. Ya, semacam membunuh tetapi tidak dengan mengotori tangan sendiri dengan lumuran darah. Nah, di dalam novel ini ada
aparat yang digambarkan semena-mena atas nama negara bebas mengeksploitasi rakyat Timur Timur, diwakili dengan tokoh politisi, polisi, dan tentara, mengambil hak rakyat seperti tanah, menebarkan ketidakamanan dengan mengenakan seragam keamanan. Ada tokoh yang bernama Amsiki, tokoh adat yang merasa memasuki penjajahan demi penjajahan, dan Amsiki ini merasa bahwa akar kepercayaan dan bahasa nenek moyangnya dijajah dengan bahasa yang orang Indonesia sebut dengan kemerdekaan. Satu kalimat yang membuat tokoh Amsiki menjadi kuat posisinya adalah kalimat berikut. Amsiki memandang mereka dengan heran dan bertanya bagaimana bisa orang-orang terhormat tidak memahami syair. Padahal ia telah berkata dengan diksi dan metafora yang bisa dipahami oleh orang-orang timur yang paling tolol sekalipun. Dan ini terdapat di halaman 85. Deskripsi ini muncul tatkala orang-orang kota sebagai politisi datang ke Otimu, dan Amsiki meminta kepada orang kota tersebut untuk menjadikan Ipin Muda sebagai orang yang memiliki kedudukan di mata negara. Tetapi Amsiki merasa kesal sebab kalimat tersebut tidak dipahami dengan baik oleh orang-orang Indonesia. Lewat novelnya, Felix Kenesy menyelipkan kritikan pedas terhadap gereja yang tidak luput dari pengaruh sistem kapitalisme global, yang disampaikan melalui cerita mesum dan hedonisme sebahagian Romo yang menganggap bahwa gereja adalah lahan yang basah. Kemudian ada anggapan yang lucu khas masyarakat timur tentang komunis dan ateis. Ya, dialog-dialognya lucu. Coba nanti kamu baca ya. Novel ini banyak menceritakan tokoh dengan karakternya ya sesuai dengan porsi penceritaan penulis tentunya ya. Dan bagi kita yang membaca dituntut untuk mencatat. Kalau aku ya biasanya sering mencatat nama kejadian ya untuk kepentingan review. Dari bab ke bab aku catat tokoh yang muncul dan peranannya, kemudian dia bercerita tentang apa. Karena aku yakin tentu setiap tokoh punya hubungan yang pada bab selanjutnya akan dipertemukan dalam kesimpulan pembaca. Kemahiran penulis dalam menjalin cerita dan tokoh menjadi mungkin ini yang menjadikan penyebab atau asbab novel ini mendapatkan apresiasi dari Dewan Juri dengan kalimat sebagai novel fiksi etnografis yang digarap dengan baik. Di antara tokoh yang menarik bagi saya adalah pertama Laura ya. Tokoh ini hidup pada zaman Orba. Dia merupakan orang Portugis dan ibu bapaknya ditangkap oleh TNI, dibunuh secara kejam, sedangkan dia menjadi budak pemuas nafsu hingga dia menjadi hamil. Lalu ada tokoh adat bernama Amsiki. Tokoh adat ini adalah legenda orang-orang timur, tetua adat yang memiliki karakter asli lelaki timur yang dikenal sebagai lelaki lontar. Lalu ada Sersan Ipi, tokoh dengan karakter unik yang kuat sebagai Portakes. Ia mewarisi pengalaman dan ilmu dari Amsiki. Dia juga akhirnya menjadi aparat keamanan di Otimu. Dan sikapnya tidak disukai oleh tetua Otimu karena dia sering berlaku kurang ajar. Selanjutnya ada si cantik Sylvie yang mampu mengalihkan pandangan banyak lelaki. Namun karena cantik sekaligus cerdas, ia menjadi tersingkir dari sekolahnya dan berakhir dengan tragis, dengan pedih ya. Selanjutnya ada tokoh pemberontak yang diwakili oleh Maria. Maria menemukan banyak bukti tentang pejabat yang korup, pejabat yang mengambil keuntungan dari ketidakberdayaan dan kemiskinan rakyat Nusa Tenggara Timur. Seperti mengambil tanah, ya mereka mengambil tanah adat. Kemudian tanah adat itu dibuat sertifikat atas nama pribadi para pejabat tersebut. Perjuangan Maria melaporkan temuannya kemana-mana tidak membuahkan hasil, sehingga ia punya sifat yang sinis kepada negara dan dia semakin tidak percaya kepada gereja. Tokoh selanjutnya itu ada siapa ya? Romo Yosef ya, seorang pendeta muda yang tampan yang mengambil jalur aman melalui firman Tuhan. Terjadi tarik-menarik keimanan dan kemunafikan di dalam dirinya, menjalar ke seluruh syarafnya, terutama di bagian selangkangannya ya. Dialah yang berpendapat bahwa orang yang berdemo menuntut Soeharto agar turun adalah mahasiswa yang malas dan ingin kabur dari perkuliahan. Itu tokoh-tokoh yang
aku rasa cukup kuat di dalam novel ini. Mungkin kalau yang sudah baca bisa komentar di bawah tokoh-tokoh siapa lagi yang belum aku sebutkan. Hampir setiap tokoh yang aku sebutkan tadi berakhir dengan kegetiran masing-masing. Ya, kegetiran itu sebagai bentuk atau konsekuensi dari pilihan hidup. Semua tokoh itu setidaknya mewakili masing-masing kita di dunia nyata. Ada dua hal yang menarik bagi saya dari novel ini. Pertama, dari cara penulis mendeskripsikan mengenai sifat tokoh dan latar cerita, yang mengesankan bahwa penulis cukup menguasai khazanah Timur Timur, sehingga di dalam otakku ini mampu memvisualisasikan gambar, ya, gambar dari kata-kata yang telah ditulis walaupun novelnya tidak ada gambar. Yang kedua, aku suka penulis dalam menyusun dialog, ya, dialog antar tokoh yang membuat pembaca menemukan pesan secara tersirat tanpa dibilang kayak gini, ya, tanpa diberikan ayat-ayat, ya, tanpa menghakimi soal benar dan salah. Sebab sampai di sini pembaca dituntut untuk menentukan sendiri pesan yang terkandung di dalam dialog tersebut. Kelemahan novel ini karena dia tipis tentu tidak cukup rampung menceritakan banyak tokoh yang dimainkan. Ada yang dimainkan pada bab pertama baru muncul lagi pada bab terakhir. Ini membuat aku lupa apa dan hal apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Contohnya tokoh yang bernama Atino yang ternyata diceritakan sekelebat tapi malah jadi penutup yang penting di akhir cerita. Sebenarnya novel ini sudah dibuka dengan jenaka, tetapi di pertengahan mulai monoton dan kurang kuat. Adegan seksnya terlalu banyak dan seolah-olah ini adalah generasi milenial yang menggarap dengan serius tema-tema lendir Freddy S. Dan terlepas dari kekurangan-kekurangan itu, aku selalu menaruh hormat, ya, kepada para penulis. Tentu mereka telah melewati banyak proses membaca untuk menemukan kematangan diri. Tak terkecuali Kakak Felix Kanesi. Terima kasih Kak Felix, karyanya bagus. Dari 1 sampai 5 bintang aku beri 4 bintang. Karya ini akan mengingatkan kita kembali tentang luka sejarah, mengingatkan kita lagi tentang tragedi sejarah di Timur Timur yang mesti mendapat tempat di hati kita dan untuk kita ambil pelajarannya. Demikian cerita tentang buku ini. Mohon maaf banyak penjelasan yang belibet, ya, tidak runut karena di tengah-tengah kesibukan aku buru-buru menuliskan naskah tentang review ini. Mudah-mudahan kalian suka, ya, dan kalau ada masukan yang membangun silahkan tulis di komentar. Itu saja, sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa dan salam literasi.